wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah aplikasi komputer perpajakan, Ibu Rani Kurniasari SEMM. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Sarah Putih Rahmani dengan NIM 63240612 dari kelas 63.4A.01 Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah ini, yaitu membuat tutorial perhitungan PPh 2126 bagi 8 pegawai tetap dan 2 pegawai tidak tetap di PT Abadi Jaya menggunakan Microsoft Excel. Jadi, untuk hal pertama yang harus kita siapkan untuk menghitung PPh pada masa Desember itu adalah rekapitulasi gaji pegawai tetap dari bulan Januari sampai November. Nah, perhitungan ini sama seperti perhitungan di minggu lalu. Di sini ada nama pegawai, NPWP, NIK, status, jabatan, gaji pokok, tunjangan PPh, tunjangan jabatan, total tunjangan, penghasilan bruto. Lalu ada pengurang yang terdiri dari biaya jabatan yang diambil dari 5% dari penghasilan bruto, iuran pensiun yang diambil dari 3% dari gaji pokok, lalu ada iuran THT 1,5% dari gaji pokok, lalu di total pengurangnya. Selanjutnya ada penghasilan neto per bulan, ada penghasilan neto disetahunkan, PTKP, PKP, PPh 21 per tahun, dan PPh 21 per bulan. Selanjutnya, ada bagian THR dan bonus. THR di sini adalah 1 kali gaji pokok, seperti yang tertera di sini. Lalu ada bonus, itu diambil dari data. Ada untuk direktur itu mendapatkan bonus 20 juta, untuk manajer 10 juta, dan untuk staff itu 5 juta. Sehingga tersedia total THR ditambah bonus menjadi seperti ini. Oke, untuk perhitungan di Desember di sini ada bagian seperti ini, rekapitulasi gaji pegawai tetap. Nah, di sini keterangannya ada punya Iwan Jaya sebagai direktur dengan status K3, Mita manajer TK 0, Jahid staff dengan status K1, Yudiwan staff sebagai statusnya K1, lalu Siti staff TK 0, Theo sebagai staff yaitu K1, Jaya sebagai staff dengan status K1, dan Akmal sebagai staff dengan status K1. Dan di sini ada keterangannya, di sini dihitung gaji. Gaji di bagian ini itu dikali 12 bulan karena ini di akhir periode. Nah, di sini ada tunjangan PPh sama dikali 12 juga. Di sini ada juga tunjangan lainnya. Di sini memakai tunjangan jabatan, lalu ada honorarium, premi asuransi, penerimaan natura, tanti bonus dan THR, jumlah bruto, pengurang, biaya jabatan atau pensiun, biaya jabatan pensiun yang diperkenankan, iuran pensiun, THT atau JHT, jumlah pengurang, perhitungan PPh 21, penghasilan neto masa sebelumnya, jumlah penghasilan neto disetahunkan, PTKP, PKP setahun, PPh 21 setahun, lalu ada PPh 21 yang telah dipotong masa pajak sebelumnya, PPh 21 terhutang, PPh 21 telah dipotong atau dilunasi, PPh 21 masa Januari November, dan PPh 21 masa Desember. Oke. Lalu untuk pengisiannya seperti berikut. Untuk gaji di sini tertera gaji di bulan Januari sampai November itu gaji pokoknya untuk Iwan Jaya itu 15 juta. 15 juta dikali 12 bulan akan mendapatkan hasil selama setahun itu 180 juta rupiah. Selanjutnya untuk tunjangan PPh sama seperti tadi, di sini tunjangan PPh-nya itu 2.200.000 dikali 12 yaitu mendapatkan 26.400.000. Selanjutnya tunjangan jabatan itu 3 juta dikali 12 seperti tadi mendapatkan hasil 36 juta. Di sini Iwan Jaya tidak ada honorarium, premi asuransi, penerimaan natura. Nah, untuk bagian poin ke-7 yaitu tantim bonus THR itu didapatkan dari total di bagian ini
Iwan Jaya sebagai direktur, THR-nya 15 juta, bonusnya 20 juta, sehingga total yang didapatkan oleh Iwan Jaya di masa Desember itu sebesar 35 juta. Lalu enter. Selanjutnya jumlah brutonya ditotalkan bagian dari gaji, tunjangan PPh, tunjangan lainnya jika ada honorarium ditambahkan, premi asuransi, penerimaan natura, dan tantip. Lalu hasilnya mendapatkan Rp277.400.000. Selanjutnya untuk biaya jabatan atau pensiun itu dengan cara jumlah bruto atau penghasilan bruto dikali 5%. Mendapatkan 13.870. Dikarenakan maksimal biaya jabatan yang diperkenankan itu adalah 6 juta, berarti kita cukup mengambil nominal itu 6 juta. Nah, lalu iuran pensiun THT JHT-nya itu diambil dari di bulan Januari dan November, yaitu iuran pensiun ditambah sama iuran THT dan dikali 12 bulan menghasilkan 8.100.000. Lalu untuk jumlah pengurangnya tinggal ditambahkan bagian biaya jabatan yang diperkenankan sampai dengan iuran pensiun THT atau JHT menghasilkan 14.100.000. Selanjutnya penghasilan netonya itu didapatkan dari penghasilan bruto dikurangi dengan bagian jumlah pengurang. Didapatkan 263.300. Selanjutnya untuk jumlah penghasilan neto disetahunkan sama dengan nominal penghasilan neto. Untuk PTKP-nya itu di sini di bulan Januari November PTKP untuk Iwan Jaya itu 72 juta. Selanjutnya PKP setahunnya adalah ini dikurang dengan PTKP menghasilkan 191.300.000. Selanjutnya untuk PPh 21 setahun itu dengan cara 50 juta dikali 5% dalam kurung lalu ditambah dalam kurung 191.300 juta dikurang 50 berarti kan 141.300 juta dikali 15% atau lapisan yang kedua. Lalu enter menghasilkan PPh 21 setahunnya itu Rp23.695.000. Selanjutnya untuk PPh 21 terhutang nominalnya sama seperti ini. Dan PPh yang telah dipotong atau dilunasi nominalnya juga masih sama seperti PPh 21 terhutang. Lalu untuk PPh 21 masa Januari sampai November ini diambil dari PPh 21 per bulan milik Iwan Jaya dikalikan 11 bulan. Dikarenakan ini masanya dari Januari sampai November aja, makanya dikalinya cuma 11 bulan. Selanjutnya untuk PPh 21 masa Desembernya itu bagian PPh 21 yang telah dipotong dilunasi dikurangi dengan PPh 21 masa Januari sampai November sehingga menghasilkan PPh 21 masa Desember milik Iwan Jaya sebesar Rp6.087.083.000. Baik, untuk milik Mita, Zahid, Yudiwan, Siti, Theo, Jaya, dan Akmal sama seperti sebelumnya milik Iwan Jaya, itu hanya bedanya di bagian gaji pokoknya, lalu di bagian tunjangan PPh, tunjangan lainnya, dan bonus. Lalu ada bagian di PKP-nya sesuai dengan status masing-masing pemilik atau pegawai. Oke, telah selesai untuk pegawai tetap yaitu Iwan Jaya, Mita, Zahid, Yudiwan, Siti, Theo, Jaya, dan Akmal seperti berikut.
datanya untuk pegawai tetap dan PPh 21 masa Desember untuk Iwan Jaya Rp6.787.083.000. Lalu untuk Mita Rp3.730.833 perak ribu rupiah. Selanjutnya untuk Zahid itu Rp726.500.000 dan untuk Yudiwan itu Rp680.125.000. Untuk Siti itu PPh 21 masa Desembernya itu Rp578.500. Lalu untuk Theo, Jaya, dan Akmal itu sebesar Rp541.000. Oke, selanjutnya untuk rekapitulasi gaji pegawai tidak tetap itu dengan cara tidak tetap seperti ini. Nah, oke, selanjutnya adalah untuk rekapitulasi gaji pegawai tidak tetap. Nah, untuk kasus pertama itu tanggal 10 Desember 2021 membayar jasa konsultan pajak sebesar 7 juta rupiah kepada Witan SEM AKT yang beralamat Jalan Rambutan 10 nomor 209 Depok dengan NPWP seperti berikut, NIK sebagai berikut, dan bukti potong sebagai berikut. Lalu kita masukkan ke dalam Excel yaitu tanggal 10 Desember 2021. Lalu bukti potongnya kita copy paste, bukti potongnya sekian. Kita paste ke Excel. Lalu namanya adalah Witan SEM AKT. Kita copy di bagian sini. Lalu untuk memperjelas ini transaksinya apa, yaitu jasa membayar jasa konsultan. Selanjutnya untuk NIK-nya sebagai berikut 32760. Masukkan, lalu NPWP-nya seperti berikut. Dan alamatnya di Depok. Oke. Selanjutnya untuk perhitungannya. Di sini total pembayarannya atau total yang didapatkan oleh Witan ini sebesar 7 juta rupiah. Selanjutnya dasar pengenaan pajaknya itu dengan cara gaji total atau total bruto si Witan dikalikan 50%. Jadi dasar pengenaan pajaknya itu 3.500.000 sehingga PPh 21-nya itu sebesar si dasar pengenaan pajak dikalikan 5%. Jadi untuk kasus pertama si Witan, PPh 21 yang harus dibayarkan oleh Witan itu sebesar Rp175.000. Selanjutnya untuk kasus kedua itu sama perhitungannya. Nah, itu dia kasusnya adalah membayar upah borongan selama 2 hari seperti ini. Jadi total upahnya itu dia upah 2 harinya itu sebesar total upah 2 harinya itu sebesar 1 juta. Terus untuk total upah
per harinya itu berarti 1 juta dibagi 2 hari yaitu 500.000. Selanjutnya ada dasar pengenaan pajaknya yaitu sebesar 405. Dasar pengenaan pajaknya itu si 500 ini dikurangin oleh yang tidak kena pajak yaitu 450.000. Jadi dasar pengenaan pajaknya adalah 50.000 dan PPh 21-nya 21 per harinya itu jadi ini dikali 5% sebesar 2.500 dan PPh 21-nya jadi total PPh 21 akhirnya itu yang harus dibayarkan oleh Fahmi sebesar 2,5 dikali 2 hari itu 5.000. Untuk rekapitulasi gaji pegawai tidak tetap untuk Witan itu dasar PPh 21-nya itu adalah 175.000 seperti perhitungan yang telah kita lakukan tadi, dan untuk Fahmi PPh 21-nya sebesar Rp5.000. Sekian video dari saya. Semoga video ini dapat membantu kalian untuk menghitung PPh 21 bagi pegawai tetap dan tidak tetap seperti kasus yang telah kita lakukan tadi. Semoga video ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.